Pagi, siang, sore, malam, saya Steven Vero Pardosi dengan NIM 134240809 dan saya akan menjelaskan karya ilmiah yang kelompok kami telah buat, yaitu penerapan prinsip 3R dalam lingkungan kampus ITB Ganesha untuk mendukung keberlanjutan. Nah, dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah, setelah kami meneliti lingkungan ITB Ganesha, ditemukan beberapa rumusan masalah. Dengan penelitian kami, perguruan tinggi termasuk ITB Ganesha memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penerapan prinsip 3R. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan 3R di ITB Ganesha, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi peningkatan pengelolaan sampah. Dari penelitian tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang kami hasilkan, yaitu bagaimana kondisi pengelolaan sampah dan penerapan prinsip 3R, lalu bagaimana strategi 3R, lalu bagaimana dampak penerapan 3R, lalu yang terakhir bagaimana cara untuk menguatkan pengimplementasian 3R. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kami mengkaji beberapa hal berikut, seperti pengertian lingkungan berkelanjutan, konsep gaya hidup ramah lingkungan, pengertian dan prinsip 3R, dan seterusnya. Dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan sampah dan penerapan prinsip 3R saat ini di kampus ITB Ganesha. Lalu untuk menjabarkan strategi dan proses penerapan prinsip 3R. Lalu untuk menganalisis dan mengetahui dampak penerapan prinsip 3R terhadap upaya mendukung sustainability lingkungan. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip 3R. Anggapan dasar yang kami pakai berasal dari beberapa sumber, seperti Theory of Plant Behavior dari Acheson 1991, teori Environmental Behavior dari Stern tahun 2000, lalu dari konsep Environmental Management System dari ISO 14001. Dan metode pengumpulan data yang kami pakai menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan secara mendetail penerapan prinsip 3R dari lingkungan ITB Ganesha. Lalu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder, dan kami menyebarkan form dengan jumlah responden minimal 25 orang untuk sebagai data primer. Sistematika penulisan yang kami jadikan panduan, yaitu bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 membahas teori dasar lingkungan, bab 3 menganalisis data dan pembahasan mengenai penerapan prinsip 3R di kampus ITB Ganesha, dan bab 4 sebagai penutup yaitu memuat kesimpulan dan saran. Oke, pada bab 2 ini kami membahas tentang definisi keberlanjutan lingkungan, dan prinsip dasarnya adalah prioritas pada pencegahan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya bijaksana, mengingat ekosistem memiliki batas toleransi mutlak yang tidak boleh dilampaui. Lalu dari pendekatan secara holistik dan moral, artinya yaitu penyelarasan tiga pilar utama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak hidup generasi masa depan. Lalu strategi utamanya yaitu menerapkan prinsip 3R sebagai metode utama untuk menekan dampak negatif. Lalu untuk definisi gaya hidup ramah lingkungan, itu cara hidup sadar, meminimalkan dampak negatif, serta memandang bumi sebagai partner yang harus dijaga, bukan sekedar objek eksploitasi. Implementasinya mencakup kebiasaan harian, seperti penggunaan wadah guna ulang, menghindari plastik sekali pakai, dan mendukung produksi etis dan ramah lingkungan. Dan juga tidak terbatas pada ranah pribadi, tapi meluas ke partisipasi aktif dalam gerakan sosial dan pengambilan keputusan jangka panjang yang pro-sustainability. Adapun definisi implementasi 3R, yaitu mengubah pola linear ambil pakai buang menjadi model restoratif yang memperpanjang siklus hidup material dan energi. Lalu adapun prinsip utamanya yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Adapun peran lingkungan untuk mendukung penerapan implementasi 3R, yaitu infrastruktur yang memadai, memudahkan partisipasi nyata, dan menghapus hambatan teknis. Lalu dengan adanya budaya komunitas dan dukungan institusi, membentuk kebiasaan kolektif yang positif. Lalu dengan adanya insentif dari bank sampah atau UMKM daur ulang dapat memperkuat rantai nilai pengelolaan limbah. Dan yang terakhir, dengan adanya lingkungan yang sehat dapat memotivasi konsistensi perilaku keberlanjutan secara psikologis. Berikut adalah gambaran umum kampus ITB Ganesha.
yaitu kampus ITB Ganesha berluas sekitar 28 hektar dan menjadi pusat kegiatan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan yang mempunyai beragam fasilitas seperti kantin, laboratorium, perpustakaan, coworking space, dan ruang terbuka hijau yang dapat berkontribusi terhadap timbulan sampah sehingga sampah perharinya mencapai 2 ton dengan 37% adalah sampah tanam. Lalu adapun kebijakan pengelolaan lingkungan sampah di ITB Ganesha dengan komitmen Green Campus dengan pengelolaan sampah terintegrasi. Dasar kebijakannya melalui instruksi rektor dan adanya target Zero Waste to Landfill and Zero Landfill. Lalu pengelolaan terpusat di IPST Sabuga berbasis ekonomi sirkular dan juga ada teknologi lainnya untuk mendukung dan dari partisipasi sivitas melalui reverse vending machine. Adapun evaluasi sarana dan prasarana pendukung 3R di kampus berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami sebar dan diisi oleh mahasiswa ITB kampus Ganesha, yaitu sebagai berikut. Ketersediaan tempat sampah terpilah dinilai belum memadai, lalu akses dan penempatan tempat sampah masih kurang optimal, lalu labelisasi tempat sampah masih dinilai tidak jelas dan malah membingungkan. Lalu fasilitas reduce dan reuse seperti refill station dinilai sangat kurang. Keterbatasan infrastruktur tersebut dapat menjadi hambatan utama dalam pembentukan perilaku keberlanjutan dalam kalangan mahasiswa. Adapun penerapan prinsip 3R di lingkungan ITB Ganesha, yaitu mahasiswa ITB Ganesha memiliki tingkat pengetahuan dan kepedulian yang tinggi, tetapi terdapat kesenjangan antara kesadaran dan praktik, terutama pada aspek recycle. Perilaku pemilihan sampah masih belum konsisten. Lalu nilai di bawah 4 menunjukkan bahwa pemilihan ini belum menjadi kebiasaan rutin mahasiswa. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh hambatan eksternal dari lingkungan sosial dan juga sistem pengelolaan kampus. Lalu berikut adalah peran dan partisipasi sivitas akademika dengan mahasiswa, yaitu aktif dalam mengedukasi dan kampanye, tetapi 74% responden kami ragu memilah karena sampah sering dicampur ulang saat pengangkutan akhir. Lalu dosen dan peneliti mendukung via riset terapan. Tenaga kependidikan lainnya menjalankan operasional, tetapi koordinasi antar unit lemah dan belum ada sistem reward punishment. Untuk dampak penerapan 3R melalui statistik harian, 41,5% sampah harian berhasil tidak masuk TPA yang diolah menjadi kompos dan pakan ternak. Target di masa depan yaitu pengembangan gasifier menargetkan residu yang masuk ke TPA, sisa 7,5%. Benefitnya kompos untuk RTH kampus dan pertanian mitra, dan juga emisi metana berkurang. Adapun isunya yaitu 76% responden paham tentang pemilahan, tetapi masih terjadi kontaminasi plastik pada kompos akibat pemilahan tidak konsisten. Adapun tantangan dan hambatan seperti kesenjangan niat dan aksi, kendala infrastruktur dan informasi, dan adapun faktor demotivasi utama seperti kegagalan sistem dan pengaruh sosial. Lalu kesimpulan dari kami yaitu penerapan prinsip 3R di kampus ITB Ganesha telah berjalan dan didukung oleh kebijakan serta fasilitas, tapi belum optimal karena perilaku mahasiswa belum konsisten. Untuk saran dari kami yaitu untuk meningkatkan konsistensi sistem, mengembangkan insentif bagi unit, kantin atau organisasi, lalu memperkuat fasilitas reduce dan reuse, lalu melakukan pemerataan, dan juga yang terakhir melaksanakan penelitian lanjutan. Berikut adalah pemaparan dari saya. Semoga pemaparan ini dapat menjadi berguna dalam masa depan kampus ITB Ganesha. Terima kasih.